Fitur-fitur yang tadi sudah disebutkan itu memungkinkan unit K508x8 ini beroperasi di pit sampai dengan hauling road. Semangat pagi! Hari ini kita akan mengulas mengenai unit K508x8. Perkenalkan dulu, nama saya Sumaryanto dari PT Indo Traktor Utama, menangani teknikal dan produk. Unit 8x8 K500, maksudnya apa di sini? K500 itu adalah 500 horsepower, sedangkan 8x8 adalah dengan penggerak roda atau all wheel drive 8x8. Nah, apa istimewanya di sini? Jadi unit 8x8 di sini dengan penggerak roda di semua axle ini memungkinkan untuk melalui jalan-jalan dengan gradien yang relatif tinggi tanpa ada hambatan. Hambatan di sini adalah meliputi dari gradien itu sendiri, kemudian cuaca, ya kan? Cuaca yang dimana untuk unit-unit standar 8x4 itu tidak bisa menanjak di kondisi jalan yang terjal dan kondisi jalan yang licin pada saat hujan. Tetapi untuk unit 8x8 ini masih mampu untuk melalui medan jalan yang dimaksud tersebut. Nah, di sini kita lihat kita lihat dari bawah sini ground clearance-nya relatif tinggi. Nah, jadi dengan ground clearance yang tinggi ini mampu melalui jalan-jalan kondisi jalan yang sedikit atau rusak, ya kan, yang nggak rata, tanpa kendala atau tanpa hambatan di jalan rusak tersebut. Approach angle yang 32 derajat. Dari sisi steering ini menggunakan dual system steering. Dual steering itu sebagai safety. Satu pompa steering terpasang di engine atau di mesin, satu pompa steering lagi terpasang di transmisi. Nah, jadi fungsi safety di sini apabila pompa steering yang ada di mesin itu bermasalah, masih ada satu lagi backup yang ada di transmisi. Jadi setir akan tetap ringan. Frame-nya atau untuk sasisnya itu 2 lapis yang terpasang, kalau bahasa teknisnya adalah inner liner. Nah, itu dari ujung depan sampai dengan ujung belakang. Itu semuanya double sasis. Untuk kapasitas muatannya atau GVW ya, kalau kapasitas muatan itu sekitar 40 ton. Kalau GVW-nya adalah 58 ton. Nah, kita lihat di sini untuk springnya. Untuk spring di sini sudah menggunakan parabolic spring. Nah, parabolic spring di sini memang untuk kekuatannya itu memang didesain untuk tambang. Nah, transfer case di sini adalah yang menyalurkan tenaga dari engine ke transmisi, diteruskan ke transfer case. Nah, transfer case inilah yang meneruskan tenaga tadi ke roda depan dan ke roda belakang, yang bisa menjadikan fungsi 8x8 bisa dilakukan. Ini adalah parabolic spring dengan kapasitas 38 ton. Kapasitas spring total ada 58 ton, harus didukung juga dengan ban. Nah, ban di sini juga menggunakan ukuran 325/95 R24 dengan tipe tubeless. Kemudian untuk semua axle di sini menggunakan tipe hub reduction. Jadi untuk unit 8x8 ini di axle-nya semuanya adalah penggerak dan dengan hub reduction. Untuk tangkinya, tangki solarnya ini kapasitasnya adalah 380 liter. Damnya, dam body ini kapasitasnya adalah 25 meter kubik. Kita lihat di sini di bagian depan, kita coba buka grillnya. Nah, di sini dilengkapi dengan filter kabin. Ini untuk menjaga agar udara yang ada di dalam kabin itu tetap
bersih dan fresh. Nah, kemudian filter ini bisa dilakukan pembersihan oleh drivernya dengan menggunakan semprotan angin, dan satu lagi filter yang bisa dicuci dengan air. Jadi relatif sangat mudah dalam pembersihannya. Seperti unit-unit mining pada umumnya selalu dilengkapi dengan rakor atau water separator. Nah, ini adalah sebagai penyaring pertama dan juga untuk memisahkan kandungan air yang ada di solar atau di bahan bakar. Kemudian ada filter utamanya yang terpasang di mesin. Filter udaranya ini menggunakan siklon, sistem siklon untuk memisahkan partikel-partikel kotoran yang besar. Kemudian untuk filter kertasnya atau main filternya ada dua, secondary dan primary. Di belakang lagi di sini untuk sistem keamanan baterai, di sini menggunakan main switch. Ini untuk menjaga apabila parkirnya lama, ini bisa diposisikan ke off untuk menjaga agar distribusi listriknya tetap aman. Untuk sistem lampu-lampunya ini sudah menggunakan lampu LED. Lampu LED ini lebih awet. Nah, kemudian kita lihat dari bawah sini. Ini brake chamber. Brake chamber terpasang di bagian atas daripada axle. Nah, ini agar adanya gangguan di bawah, adanya batu, adanya tanah, gundukan itu tidak akan merusak daripada si brake chamber ini. Nah, ini semua brake chamber terpasang di bagian atas. Jadi untuk penggunaan di mining relatif aman. Satu lagi yang tadi belum saya sampaikan, unit ini juga selain daripada menggunakan mesin dengan 500 horsepower, dilengkapi juga dengan opti brake atau engine brake yang kapasitasnya adalah melebihi daripada kapasitas horsepower-nya, yaitu 550 horsepower daya pengereman dari opti brake ini. Nah, kemudian transmisi yang digunakan itu adalah transmisi automated transmission atau transmisi manual yang pengoperasian atau pemindahan giginya dilakukan secara elektronik. Nah, untuk transmisi yang terpasang di unit K508x8 ini adalah Opti Driver ATO 2613 dengan 12 percepatan ke depan plus 1 crawler dengan 3 gear mundur. Untuk cara naik daripada unit ini relatif ergonomis. Jadi kita coba naik. Gimana cara naiknya? Nah, untuk postur yang istilahnya relatif pendek seperti saya masih bisa naik dengan mudah. Kita pegang bagian sini, ada pegangan, pegang lagi bagian kanan di rel, kita bisa naik dengan relatif sangat mudah. Oke. Kemudian unit ini juga dilengkapi dengan air suspension seat, dimana kita bisa mengaturnya kekerasannya. Ini bisa kita atur kekerasan daripada suspensi. Kemudian naik turunnya kita bisa atur juga. Ini. Nah, kemudian steeringnya, ergonomisnya kita juga bisa atur dengan cara press switch yang ada di bawah kiri. Kemudian kita bisa atur posisi setir sesuai dengan postur kita ataupun posisi yang kita enak atau kita nyaman. Apa yang membedakan antara unit 8x4 dan 8x8? Kalau persamaannya ada, yaitu dengan 12 roda. Itu persamaannya. Jadi untuk perbedaannya di sini adalah untuk saklar deflog di sini. Ini. Kalau untuk deflog 8x4 hanya 2 posisi, 1 dan 2. Nah, untuk yang 8x8 ini ada 4 posisi. 1 2 3 4. Nah, ini setelah 4 posisi ini semua roda itu menghasilkan tenaga, semua roda menyalurkan tenaga. Jadi posisi 1 adalah inter axle
dua axle di belakang. Kemudian posisi 2 itu adalah mengaktifkan transfer case, yaitu mengaktifkan axle depan, 2 axle depan. Posisi 3 itu adalah mengaktifkan interwheel di 2 axle belakang. Posisi 4 adalah mengaktifkan interwheel di 2 axle depan. Jadi posisi 4 itu semua roda itu menghasilkan tenaga atau menyalurkan tenaga. Ya, itu adalah bedanya antara 8x4 dan 8x8. Kemudian untuk fungsi-fungsi yang lain itu sama. Jadi di sini ada switch untuk off-road. Kemudian ini adalah untuk manual akselerator. Nah, ini cara aktivasinya tinggal untuk aktivasi pencet sekali, non aktivasi atau untuk menonaktifkan pencet lagi 1 kali. Kemudian di sini juga ada saklar cruise control. Itu untuk digerakkan ke kiri, itu untuk mengaktifkan cruise control. Kemudian untuk gerak ke kanan, di sini mengaktifkan speed limit. Untuk menonaktifkan tinggal pencet tombol yang di tengah. Nah, kemudian yang saklar-saklar lain di sini ada lampu rotari, adalah saklar hill start assist di mana berfungsi pada saat berhenti di tanjakan. Kemudian ada saklar lampu kabin. Ini adalah saklar untuk pengunci pintu. Ini adalah saklar untuk retarder off. Nah, jadi retarder off di sini ini adalah menonaktifkan retarder atau engine brake bersamaan dengan service brake. Nah, jadi kalau ini aktif, berarti pada saat kita nginjak pedal rem, retarder tidak bekerja secara otomatis, tetapi bisa diaktifkan dengan saklar manual yang ada di steering. Nah, oke. Kemudian di bawah ini adalah saklar untuk aktivasi PTO. Kemudian ini adalah menonaktifkan ABS. Kemudian di sini adalah pengatur untuk engine rev up. Ini digunakan bersamaan dengan yang tadi untuk cruise control dan speed limit. Ini adalah saklar untuk nambah RPM dan menurunkan RPM. Kemudian ini ada saklar untuk resume atau kembali ke engine speed yang sudah disetting. Kemudian untuk AC sama. Ini adalah untuk sirkulasi angin di dalam kabin. Ini adalah saklar untuk on off AC. Kemudian ini adalah heater untuk spion atau rear view mirror. Ini adalah angin atau aktivasi angin AC ke kaca depan. Kemudian ini adalah untuk pengatur suhu plus dan minus. Kemudian saklar bulat di sini ini untuk mengatur speed daripada blower AC. Kemudian dari sisi display sendiri mungkin sudah banyak yang menjelaskan. Di sini ada temperatur engine. Kemudian di sini adalah pressure untuk anginnya. Kemudian ini adalah isi tangki bahan bakar. Nah, ini speed, akan menunjukkan speed. Ini menunjukkan gearbox posisi netral dan juga dia menunjukkan posisi auto atau manual. Kemudian di gigi berapa dia engage-nya, di gigi berapa. Kemudian ini adalah temperatur dari oli mesin dan juga tekanannya berapa bar. Nah, kemudian di sini adalah untuk RPM-nya. Nah, sedangkan saklar yang di kanan sini ini adalah saklar untuk lampu depan. Kita putar sekali ada untuk aktivasi lampu kecil. Kedua kali adalah untuk lampu besar atau lampu kepala atau headlamp. Kemudian di sini adalah pengatur tinggi rendahnya sorot lampu. Kemudian di sini ada juga lampu untuk lampu kabut. Oke, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari unit K508x8 ini adalah dari sisi bagian depan tadi ada steel bumper, sangat penting untuk di daerah atau beroperasi di area mining.
Kemudian approach angle tadi 32 derajat, itu memungkinkan untuk nanjak atau melalui jalan-jalan yang dengan grade yang relatif tinggi. Kemudian dari fungsi 8x8 tadi, ini ibaratnya adalah all weather vehicle. Jadi kendaraan bisa beroperasi di segala cuaca. Nah, kemudian tadi GVW 58 ton itu setara dengan earth mover dengan kapasitas 40 ton. Kemudian dari sisi transmisi tadi dengan menggunakan automated transmission itu memudahkan driver dalam pengoperasian, sehingga driver akan lebih fokus di jalan. Dilihat dari sisi safety juga akan lebih aman. Selain daripada dual steering, safety fitur yang lain adalah unit ini sudah dilengkapi dengan EBS, Electronic Braking System. Kemudian EBS ini dilengkapi tadi dengan hill start assist, kemudian anti spin regulation, kemudian juga ABS sendiri juga sudah ada di dalam EBS tersebut. Jadi dengan adanya EBS ini, setir akan tetap stabil, kita tetap bisa kontrol steeringnya, kendaraannya, walaupun berbelok di jalan yang licin. Kemudian dari sisi ergonomis, driver gede, kecil, tinggi, kurus bisa diatur. Pengaturannya menyesuaikan dengan postur dari si driver itu sendiri. Nah, kemudian untuk engine brake tadi kapasitasnya adalah 550 horsepower, daya pengeremannya 550 horsepower. Ini dapat diaktifkan pada saat kendaraan menurun. Nah, dengan aktivasi OptiBrake ini akan mengurangi penggunaan service brake, dan hasil yang didapat adalah nanti kampas rem akan lebih awet. Dengan penggunaan K508x8 ini akan lebih menguntungkan, karena unit ini bisa disandingkan dengan earth mover kapasitas 40 ton dengan perawatan dan perbaikan yang relatif lebih murah daripada earth mover dengan hasil yang sama. Jadi dengan K508x8 ini pemilik atau owner akan lebih cuan. Fitur-fitur yang tadi sudah disebutkan itu memungkinkan unit K508x8 ini beroperasi di pit sampai dengan hauling road. Jadi satu lagi yang akan menambah cuan dari pemilik unit ini, karena bisa beroperasi di range yang lebih lebar. Demikian tadi ulasan kita mengenai unit Renault K508x8 untuk saat ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.